Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana dalam program One on One spesial Ramadan. Dan kali ini saya berbincang dengan salah satu tokoh yang telah mendapatkan anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada tahun 2024 dan kali ini dipercaya kembali menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Beliau adalah Budi Gunadi Sadikin. Halo Pak Menteri, apa kabar? Sip, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Ya. di One on One spesial Ramadan. Dan tentu pembicaraan tentang kesehatan menjadi topik hangat kadang ketika memasuki bulan Ramadan. Kadang yang dibicarakan oleh publik adalah perubahan pola makan. Setelah perubahan pola makan, lalu kebiasaan-kebiasaan buruk, sahur, tidur lagi. Tapi kan terkadang masalah kesehatan ini menjadi problem ketika masyarakat kita sebagian besar adalah masyarakat Muslim, Pak Menteri. Nah, bagaimana langkah Kemenkes untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut? Yang pertama, saya ingin sampaikan ya bahwa Islam itu luar biasa sekali. Baik. Karena di sisi kesehatan, kita perlu tuh sekali-sekali untuk mengurangi makan atau memperlama waktu tidak makan agar tubuh kita bisa melakukan perbaikan untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi kan sekarang populer yang namanya intermittent fasting. Itu kan banyak sekali tuh, segala macam jenis keto fasting, semuanya banyak sekali. Itu sebenarnya ya di Islam sudah dianjurkan sejak dulu. Ya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, itu sebenarnya adalah satu aktivitas yang secara medis kesehatan terbukti bagus. Karena merejuvenate lah, mengatur kembali siklus metabolisme tubuh kita. Apalagi buat teman-teman ya, sekitar 300-400 tahun yang lalu, masalah kesehatan yang besar adalah kurang makan atau kurang gizi. Itu banyak yang meninggal karena kelaparan, karena famine itu kalau kita lihat banyak. Kalau sekarang masalah kesehatan besarnya itu adalah penyakit tidak menular, disebabkan salah satunya adalah kebanyakan makan. Kebanyakan makan gula, nanti jadi darah tinggi, jadi kemudian ginjal, kemudian kebanyakan makan lemak, kolesterol, jantung, stroke, itu semuanya gara-gara kebanyakan makan. Jadi dengan adanya puasa ini, setiap tahunnya at least umat muslim itu dikembalikanlah proses metabolisme tubuhnya supaya jadi lebih sehat. Itu pesan saya yang pertama. Nah, pesan saya yang kedua adalah memang pada saat kita melakukan puasa Ramadan ini terjadi perubahan dari pola intake-nya kita, bisa makan dan minum. Jadi maksud. Nah, yang kami pesankan kalau dari makan sebenarnya nggak terlalu lah, karena itu sebenarnya bagus kita kurangi. Tapi dari minum kita masih memastikan nih bahwa tetap demi kesehatan kita harus minum sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Ya tinggal diubah aja pola minumnya. Ada yang terkenal dengan 2-4-2. Jadi jangan lupa tetap minum 2 gelas pada saat buka ya. Kemudian 4 gelas pada saat kita makan malam dan 2 gelas lagi pada saat sahur. Jadi yang ingin saya sampaikan khusus di masa puasa bulan Ramadan ini, jangan lupa 2 liter air minum atau 8 gelas air minum itu harus selalu kita konsumsi. Harus terpenuhi. Harus selalu terpenuhi. Saya ingin menggarisbawahi soal kebanyakan makan. Nih, terkadang mayoritas masyarakat kita ini kalau misalnya menjelang berbuka, itu lapar mata, Pak Menteri. Segala dibeli, lalu segala dimakan. Tadi Pak Menteri bilang bahwa puasa ini justru lebih sehat. Namun apakah kebiasaan makan berlebih di puasa juga terjadi ketika karena lapar mata? Apakah itu baik atau tidak? Pengalaman saya justru kebalikannya ya. Saya nggak bisa mewakili semua orang. Tapi kalau saya buka, kan di puasa ini kebiasaan kita buka dikasih manis dulu ya. Jadi makan kurma kayak makan kolak
atau makan yang manis-manis es buah. Yang manis itu ternyata efeknya ke saya, itu justru jadi selera makannya nggak banyak, kalau saya pribadi ya. Jadi teman-teman sebenarnya, aduh ada bagusnya juga at least buat saya ya, kalau ternyata buka puasa itu langsung dikasih yang manis, selain saya juga kadang-kadang kalau sering latihan lari itu sering gula itu ya. Tapi ternyata itu juga mempengaruhi bahwa makannya kita jadi nggak pengen banyak-banyak. Kalau saran saya yang penting makannya cukup. Di kita kan di kesehatan tuh tahu bahwa setiap hari ya minimal 2000 kalori lah. Dulu kan orang-orang yang kelaparan zaman tahun 1600-an tuh dia bisa makan 400 kalori, 200 kalori, 500 kalori. Ya kalau sekarang yang penting 2000 kalori itu cukup ya. Jangan berlebih-lebih juga, kecuali itu benar-benar atlet dan segala macam ya, tapi jaga supaya asupan makannya cukup dan asupan airnya juga cukup, itu tadi 2 liter atau 8 gelas air. Apakah itu nanti akan meningkatkan produktivitas, Pak Menteri? Nah, kalau buat saya pribadi jelas meningkatkan produktivitas, kenapa? Karena tidurnya kurang. Habis tarawih gitu. Tarawih di malam ya. Jadi ya itu tetap produktif kan, walaupun produktifnya bukan produktif untuk bekerja, tapi berdoa gitu kan. Tapi kan sama produktif. Nah, kita kan perlu memenuhi kebutuhan fisik, kita perlu juga memenuhi kebutuhan mental dan jiwa dan hati gitu kan. Jadi mungkin di puasa ini selain kebutuhan fisik kita beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisik gitu. Kita beraktivitas juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan mentalnya kita gitu ya. Jadi kalau saya bilang malah lebih produktif, walaupun produktifnya bukan semuanya untuk kegiatan fisik gitu, tapi untuk kegiatan rohani gitu. Artinya ketika makan cukup, minum cukup, itu sudah membantu ketika kita masuk di bulan Ramadan ya. Kadang orang beralasan bahwa, aduh lemes nih bulan puasa gitu kan, atau lemes. Tapi kalau misalnya makanan cukup dan minum cukup itu sudah Paling aja ngantuk-ngantuk sedikit paling ya, ngantuk-ngantuk sedikit. normal. Malah saya sih bilang, "Bapak hobinya lari gimana?" Aku nanya kan, waduh ya gimana ya lari, kalau bulan puasa teman-teman tuh pada bilang, "Udah gini aja biar enak, malah bisa bagus, bisa ngurangin berat badan lebih cepat." Larinya 30 menit sebelum buka, lari dulu. Nanti pas buka kita berhenti dulu, makan kurma, minum, habis gitu lari Lari lagi. Habis gitu wudu baru sholat. Pak Menteri, ini juga menjadi sorotan. Dalam survei Litbang Kompas pada periode 4-10 Januari 2025, program cek layanan gratis menjadi perhatian besar, mendapat penilaian besar di masyarakat sekitar 85%. Lalu bagaimana Kemenkes menjawab harapan masyarakat ini? Dan seberapa besar sih manfaat cek kesehatan gratis itu? Saya juga lapor ke presiden, karena saya ngeliat itu deg-degan. Lihat ya, sebenarnya waktu Bapak Presiden kan tinggi sekali rating Kompas. Dan Kompas kan kalau survei kan baik ya. Saya lihat itu halaman pertama, tapi saya balik halaman kedua kan. Kenapa itu tinggi Bapak Presiden? Nomor 1, screening kesehatan gratis. Nomor 2, sekolah itu Mendikdasmen, sekolah-sekolah pembangunan. Nomor 3, pembangunan rumah sakit. Jadi kesehatan lagi itu. Nomor 4, pembangunan sekolah unggulan, ini Mendikti. Nomor 5, itu stunting tuh. Nomor 6, TBC. Jadi dari 6 kepuasan tertinggi Bapak Presiden, itu 4 di sektor kesehatan. Kalau orang merasa senang, saya merasa deg-degan. Kenapa? Nanti itu sampai turun, pasti dipelototin saya kan, karena nomornya udah tinggi. Dia bilang, "Bapak Presiden, aduh Bapak Presiden, ini kita butuh dukungan dan pengertian nih Pak. Kita mulainya aja udah tinggi sekali ekspektasinya. Jadi ini kan saya pasti akan bekerja keras, tapi kalau meleset-meleset sedikit jangan dimarahin ya Pak ya," gitu kan. Dan yang kedua, Bapak bantu kami ya, karena ternyata memang ratingnya Pak Prabowo tuh tingginya 6 besarnya tuh 4 tuh dari sektor kesehatan. Ya, saya nggak tahu gimana Kompas ngambil surveinya ya, tapi banyak orang kan bilang kalau Kompas itu surveinya salah satu yang paling objektif. Baik. Tapi kalau ditanya ya deg-degan. Deg-degan. Tentu ini menjadi harapan besar masyarakat, apalagi baru berjalan dari Februari tahun ini ya Pak Menteri ya, tentang cek layanan gratis. Sebenarnya apa yang disasar? Masyarakat yang mana yang disasar dari cek layanan gratis ini? Kementerian Kesehatan sudah sadar bahwa program kesehatan itu harusnya fokusnya bukan mengobati orang sakit. Bukan mengobati orang sakit, baik. Tapi menjaga orang agar tetap sehat. Atau
menjaga orang jangan sampai sakit. Jangan sampai sakit. Nah, selama ini sistem kesehatan kita, termasuk masyarakat juga, itu baru datang ke fasilitas kesehatan, konsultasi kesehatan pada saat sakit. Harusnya pada saat sehat pun dia harus lakukan itu. Saya kasih contoh yang paling saya takuti, periksa gigi. Gitu. Jadi gigi itu, saya itu nggak pernah datang ke dokter gigi kecuali udah sakit. Padahal semua dokter gigi bilang, Pak, kalau datang ke kita sakit udah telat. Harusnya Bapak tuh rutin datang ke dokter gigi supaya bisa dibersihin, dirawat. Kalau ada lubang ditambal, jangan tunggu sampai sakit, lubangnya udah kena saraf segala macam, telat. Karena itu lalu kualitas hidup gak baik kan udah sakit kan. Dan yang kedua lebih mahal, obat-obatannya lebih mahal. Nah itu yang kita sadari, oh semua penyakit kanker, stroke, jantung, ginjal, itu sebenarnya kalau kita bisa cek kesehatan, ketahuan lebih dini, itu jauh lebih murah penanganannya, jauh lebih bagus kualitas hidup kita, karena nggak usah cuci darah, nggak usah tiba-tiba masuk rumah sakit, nggak usah nanti dipasang ring, karena kita udah tahu sebelumnya. Kita bisa mengubah gaya hidup kita, makan, olahraga, tidurnya, atau kalau kita susah merubah, ya minum obat lah. Ya. Tiap hari. Oh, Menteri, artinya kan ini sosialisasi tentu. Apakah rutinitas ini memang sudah terbentuk habitnya di masyarakat atau belum? Bagaimana Kemenkes mensosialisasi ini? Jangan datang ke puskesmas kalau sudah sakit. Nah, tadi yang pemerintah singgung terus. Ini memang seninya di sini ya, seninya di sini. Saya lihat tuh kalau program kesehatan, saya belajar dari COVID. Waktu COVID itu jalan, pertama kali vaksinasi susah. Karena memang pendekatannya tuh program. Jadi ini pemerintah punya program, ya masyarakat mesti ikut. Itu susah tuh. Di ujung-ujung berhasil. Karena programnya itu bisa berubah jadi gerakan. Jadi masyarakat yang pengen saya divaksinasi. Nah waktu itu ada perbincangan, saya suka bilang, gimana program hidup sehat? Ya udah, kita mesti program lari bersama. Paksa bikin program lari bersama, nggak berhasil. Tapi yang paling berhasil apa? Car Free Day itu, Kemenkes ngadain program, semua orang lari di Car Free Day makin lama makin ramai. Jadi saya ngomong sama teman-teman muda-muda, ketemu kuncinya. Teman-teman pasti kenal. Itu namanya FOMO. Gitu. Apa tuh istilah? Fear of missing out. Missing out. Jadi saya bilang ke teman-teman nih Kementerian Kesehatan, kita mesti bikin bahwa cek kesehatan gratis, bahwa hidup sehat, jangan nunggu sampai sakit, itu FOMO. Jadi kan orang sekarang kan dulu yang saya ingat tuh, dulu orang minum kopi kan pakai gula, pakai kopi susu gitu ya. Cuma sekarang kan orang pakai kopi susu pasti bilang, ah lu mah Gen X tuh, orang tua tuh gitu. Kalau anak-anak muda sekarang kopi ya nggak pakai gula, bisa apa kok latte atau cappuccino nggak pakai gula, atau americano atau espresso yang paling keren gitu. Espresso ini pecinta kopi sejati. Itu kan jadi FOMO kan, orang-orang FOMO. Sama seperti lari kan, maraton sekarang FOMO, belum tentu dia lari, tapi yang penting gaya di foto-foto, wah kita lagi lari, itu kan FOMO. Jadi saya mesti bilang gimana caranya hidup sehat, FOMO gitu kan. Jangan sampai sakit, FOMO. Cek kesehatan gratis, screening rajin, FOMO. Nah itu kita lagi berpikir gimana caranya untuk membuat ini jadi FOMO. Artinya cek layanan gratis yang setiap ada yang ulang tahun, cek gratis. Apakah itu bentuk dari FOMO yang tadi dimaksud? Iya, saya lagi mikir gimana caranya nih. Aku lagi bujukin mau tuh ada menteri-menteri kita yang populer, misalnya Mayor Teddy gitu kan, gitu. Aku lagi bujukin beliau, Pak ini ke ini aja, ke puskesmas pas ulang tahun, cek kesehatan gratis, kita masukin di IG. Nanti kan orang bisa lihat kan, oh Mayor Teddy aja cek kesehatan gratis di puskesmas, pasti kan semua ibu-ibu nanti datang ke puskesmas itu untuk cek kesehatan gratis. Contoh-contoh hal-hal seperti itu yang kita lagi coba, dan saya udah diskusi juga dengan beliau, dan beliau senyum dan ketawa ke saya, oh bener idenya bagus juga itu Pak Menkes, karena sebentar lagi kan beliau ulang tahun ya. Betul. Nanti berkenan. Kemarin kan Pak Menteri KSP kan, itu ulang tahun, dia datang ke puskesmas gitu kan, dia cek kesehatan gratis di sana. Nah, saya pikir kalau nanti lebih banyak lagi tokoh-tokoh ya yang dikagumi oleh masyarakat mau datang ke puskesmas untuk cek kesehatan gratis atau ke klinik, itu pasti akan sangat membantu. Iya betul. Apakah figur itu menjadi penentu
lalu FOMO itu menjadi penentu. Katakanlah di kota itu, Pak Menteri. Namun bagaimana dengan daerah-daerah? Tentu fasilitas kesehatan kota dan daerah kan berbeda. Lalu bagaimana cek kesehatan gratis ini berjalan maksimal di daerah? Saya merasa beruntung, ya, karena sudah ada yang membantu mempersiapkan infrastruktur kesehatan sebelum zamannya saya. Jadi itu mulai dari zamannya Orde Baru. Jadi Orde Baru itu sudah bikin 10.000 puskesmas di 10.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Malah dari 80.000 desa dan kelurahan, desa itu ada, saya lupa itu 75 ribuan atau 73 ribuan, ya sisanya tuh 13 ribuan di kelurahan ya. Jadi desa sama kelurahan di kota itu. Itu tuh sebagian besar udah ada juga puskesmas pembantu. Jadi secara fasilitas kesehatan di mana orang bisa datang untuk akses, kita tuh jauh lebih siap dibandingkan banyak program-program pemerintah lainnya yang sifatnya nasional. Dan saya udah cek sendiri, datang kemarin kan ke Redabolo, pasti nggak tahu tuh Redabolo di mana, ke Sumba Barat Daya, kita ke Borong, itu ke Manggarai Timur di Flores, kita ke Tanah Tidung, itu di di Kaltara, itu di dekat-dekat Tarakan, kita datang ke sana. Itu puskesmasnya ada. Dan udah datang ke sana juga masyarakat udah biasa. Jadi sebenarnya khusus untuk cek kesehatan gratis, saya tidak terlalu khawatir akses dari masyarakat desa karena kebetulan itu sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya tinggal terusin aja. Baik. Lalu apakah ada menjemput bola, dalam pengertian menjemput bola, mendatangi masyarakat-masyarakat yang memang tidak mampu untuk datang ke puskesmas? Sekarang memang ada sekelompok masyarakat yang sudah kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke puskesmas. Kita sedang mikirin nih, karena ini baru jalan kan. Sekarang kan seharinya pertama tuh 6.000, naik 10.000. Kemarin saya udah lihat 14.000 di dalam 2 minggu terakhir kan ada kenaikan per hari yang masuk ya. Saya pengen kalau bisa cepat nembus 100.000 per hari. Ini untuk yang datang dulu ke puskesmas. Nanti kalau ini udah masuk cukup, nah kita mulai lihat tuh. Kita lagi mikirin nih, kalau yang nggak bisa datang gimana, ya? Atau yang kerja kayak gini sibuk, itu gimana? Itu kita pikirin. Tapi kita mau mulainya tahap pertamanya yang datang dulu kita naikin ya. Baik, Pak Menteri. Pak Menteri, lalu apakah yang cek layanan gratis ini harus terdaftar BPJS? Atau yang tidak terdaftar BPJS bisa melakukan cek layanan gratis? Tidak, karena program cek kesehatan gratis ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia. 280 juta. Termasuk yang baru lahir, kalau dia belum punya kartu BPJS karena baru lahir, 2 jam kalau nggak salah, 2 hari ya, 2 hari baru lahir, dia kan harus ada screening yang 6 itu kan. Itu kita kasih juga. Berarti masyarakat yang memang belum terdaftar BPJS ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi kalau masyarakat kemudian mendaftar BPJS sehingga kali nanti kalau dia ternyata sakit, terus dia datang ke rumah sakit pengen di cover, itu lebih baik lagi. Tapi tidak harus punya BPJS. Berarti setelah cek layanan gratis, apabila ada tindak lanjutnya baru sebaiknya. Baik. Ini kan kita juga persoalannya adalah TBC, Pak Menteri. Apalagi tahun 2024, kalau tidak salah, angkanya tembus 1 juta. Bagaimana cek layanan gratis ini? Apakah memang untuk tindakan preventif TBC atau langkah Kemenkes mengatasi itu? TBC ini terjadi kenaikan luar biasa di 2021 ke 2022. Dari 350.000 ke 700.000. Cuma itu bukan kenaikan yang menderita. Itu kenaikan yang ketemu. Jadi dari dulu itu TBC emang estimasi WHO sekitar 1 jutaan. Cuman karena kita screeningnya nggak bagus, yang ketemu tuh 400.000, 390.000, itu segitu tuh angkanya tuh. Sisanya kemana Pak? Sisanya nggak ketahuan. Karena nggak pernah di screen. Kan sama kayak COVID. Kalau kita nggak pernah tes PCR, nggak ketahuan kan di COVID apa enggak. Itu sisanya nggak ketahuan. Siapa tahu di ruangan ini juga ada, kita nggak tahu. Karena kita screeningnya masih jelek. Padahal orang-orang ini kan menularkan ya. TBC kemana-mana, saya COVID. Jadi yang Kemenkes lakukan di tahun 2022, kita perbaiki surveillance-nya, screening-nya, sama seperti COVID dulu.
Kita masifkan, naik dari 393.000 ke 700.000. Artinya ini berhasil? Jadi naik itu berhasil sebenarnya, bukan lagi itu tambah jelek. Yang dulu nggak ketemu dari 1 juta cuma ketemu 393, sekarang ada 1 juta ketemu 700. Karena kalau 700 ini ketemu, bisa kita kasih obat. Kalau dia kasih obat udah berapa waktu, langsung dia nggak menular. Ya ketemu ini, kita bisa pisahin ke tidurnya kasih tahu tuh, ini kamarnya masih sendiri. Dan semua kontak eratnya, masih ingat kayak kontak erat, kita bisa kasih obat supaya nggak ketularan. Karena obatnya udah ada dan bagus. Nah kemudian naik 800, naik 900 mungkin tahun lalu. Nah emang tahun ini target kita 1 juta yang ketemu. Tapi sebenarnya dari dulu udah 100 jutaan, cuma nggak ketemu aja. Artinya? Nah kalau udah ketemu, itu bisa dikasih obat. Obatnya beda dengan COVID. COVID kan dulu belum ada obatnya. Sekarang kita udah ada obatnya. Dan ampuh obatnya. Asal dia minum terus rutin tuh, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, itu selesai. Baik, artinya cek layanan gratis juga akhirnya memfasilitasi untuk Nah itu di tes TBC juga, ya? itu di tes TBC juga masuk. Baik Pak Menteri. Lalu kan yang cek layanan gratis ini kan apakah menyasar lansia, Pak Menteri? Jadi definisi lansia itu di Indonesia itu 60 tahun ke atas. Baik. Jadi saya tahun lalu lansia. Pakai lari beli maraton. Karena masih ada denial. Kok dibilang lansia gitu. Nah, dulu kenapa kita banyak posyandu itu untuk ibu hamil, ya, untuk bayi-bayi stunting dikasih imunisasi, karena populasi Indonesia dulu emang banyaknya balita. Nah sekarang kalau kita datang ke Jakarta ke puskesmas, tanya kepala puskesmasnya, berapa ininya penduduk yang di cover sama puskesmas ini? Oh 30.000. Balitanya berapa? Lansianya berapa? Hampir semua puskesmas Jakarta lebih banyak lansia daripada balita sekarang. Karena pola demografi Indonesia udah berubah. Ininya populasinya sudah menua. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya puskesmas dan rumah sakit, layanan kesehatannya juga harus disesuaikan layanan kesehatan lansia. Contoh ya, kalau balita, masalah apa? Kurang gizi, makanya jadi sakit. Kalau lansia, masalah apa? Kebanyakan gizi, makanya jadi stroke, jantung, kolesterol, gemuk, segala macam. Itu jadi gara-gara dia lihat perutnya besar, bisa kena kanker. Kanker itu kan sel-sel kankernya ngejar gula kan. Jadi kalau banyakan gula dia senang tuh. Nah, kalau yang lansia itu kelebihan gizi biasanya. Nah, itu yang nanti dengan adanya cek kesehatan gratis ini, kita juga mengukur lansia. Malah yang diukur tuh lebih banyak dari balita tuh. Kalau balita berapa? 8 screening, lansia tuh 19 screening. Karena yang meninggal sekarang lebih banyak lansia. Dulu kan kematian ibu, kematian anak tuh tinggi. Sekarang kematian stroke jantung tuh udah lebih tinggi daripada kematian ibu sama kematian anak. Jadi ini kita mesti atasi kan. Berarti mendapat porsi yang lebih besar. Dan terbukti memang screening yang lebih banyak sekarang lansia, 19. Kalau balita kan cuma 8. Baik, Pak Menteri tadi menyinggung soal stroke, jantung. Apalagi belakangan ini fenomenanya sedang senang berobat ke luar negeri. Bagaimana? Apakah fenomena masyarakat senang berobat ke luar negeri, apakah layanan kesehatan kita, fasilitas medis kita kurang baik atau kurang berkualitas? Saya melihatnya memang itu terjadi fenomenanya dulu di golongan atas itu ya, ke luar negeri. Sekarang akhir-akhirnya agak turun juga tuh, golongan menengah pun sekarang mulai memilih untuk berobat ke luar negeri. Ke luar negeri. Ya buat saya sebagai Menteri Kesehatan ada 2 sisi mata uang. Sisi yang pertama adalah ya tugas Menteri Kesehatan intinya kan menyediakan akses layanan kesehatan dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Baik. Kalau memang untuk beberapa masyarakat bisa dapat akses lebih mudah, misalnya yang di Kalimantan Utara, kita kan nggak ada rumah sakit yang bagus ya. Di sana kan ada kota yang bagus, dia bisa dapat dan kualitas yang bagus. Sebenarnya itu secara jujur kita bilang itu bagus buat masyarakat kita bisa akses ke sana. Ya, jadi di satu sisi kita bisa melihat ini sebagai kesehatannya itu sebagai hal yang sifatnya universal. Ya dari sisi masyarakat opsi itu ada, jangan ditutup.
jangan ditutup. Karena kasihan dong, ada orang-orang yang memang mungkin lebih mudah aksesnya ke sana gitu ya. Kalau dia terbang ke Jakarta mau operasi jantung, karena waktu itu belum ada kan lebih mahal. Kalau dia tinggal nyebrang misalnya ke sana lebih murah, ya jangan langsung ditutup. Karena nanti yang menderita masyarakatnya. Ya. Nah, di sisi lain, bagi kita pemerintah itu menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban kita untuk meningkatkan kualitas di daerah-daerah tersebut atau di segmen-segmen orang yang tinggal yang prefer ke luar negeri. Artinya kan kita harus secara rendah hati bilang bahwa ada kekurangan di sisi kita, dan itu perbaiki. Nah, sesudah saya lihat kenapa banyak keluar, karena nomor satu, dia tidak mendapatkan layanan itu di Indonesia. Layanan, Ya, baik. dengan akses yang mudah biasanya. Kalau harga, orang kalau udah sakit berapapun dia bayar kok biasanya. Jadi setelah saya lihat, nomor satu, akses terhadap layanan itu harus dikasih ke Indonesia. Akses itu masalahnya dua, alatnya nggak ada, dokternya juga sangat nggak ada. Jadi itu yang kita perbaiki di Kemenkes. Kita sekarang lagi mengirim alat-alat kesehatan modern ke 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan kita juga ngelihat ini dokternya kan alatnya masuk nggak ada dokternya kan, jadi nggak bisa terlayani juga. Sekarang kita lagi buka sistem hospital based education buat spesialis supaya mempercepat spesialis dan memprioritaskan daerah-daerah yang tidak ada dokter spesialis sekarang untuk bisa mengkomplement sistem pendidikan yang ada sekarang untuk mempercepat produksi dan juga distribusi dari dokter-dokter spesialis. Itu yang kita lakukan di sisi yang keduanya. Berarti ada layanan yang memang kurang maksimal. Karena layanan yang mungkin nggak bisa diakses oleh orang-orang tersebut. Oke. Sehingga dia cari aksesnya ke luar negeri. Nah, itu yang tugas kita harus perbaiki. Saya ingin menyoroti yang soal tenaga medis dan dokter tadi. Pada beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menyinggung soal akan membangun 300 fakultas kedokteran. Bagaimana Kemenkes merealisasi ini? Atau bagaimana, kapan realisasi 300 fakultas kedokteran ini? Dari sisi Kemenkes, kita sangat kekurangan dokter. Jadi kita lihat jumlah dokter kita per populasi itu kelasnya Yemen, Tonga gitu, Bangladesh. Kalau dibandingin sama Vietnam, tim-tim Filipina aja kalah. Kalah kita. Jadi datanya ada, bisa di Google, di World Bank data, di WHO data, memang jumlah dokter per populasinya kita rendah sekali untuk negara upper middle income. Rata-rata dunia itu 1,6, 1,7. Kita 0,5, 0,6. Itu sama dengan negara-negara itu tadi. Even di Thailand lebih jauh lagi. Thailand Malaysia udah jauh di atas. Tapi even dibandingin tim-tim, dibandingin Filipina aja, dari sisi jumlah kita bermasalah. Jadi memang Bapak Presiden benar sekali bahwa kita harus memperbanyak produksi dokter. Jumlahnya bermasalah, distribusinya lebih bermasalah lagi. Karena jumlahnya juga kurang, mau dibagi juga nggak ada yang mau dibagi. Sehingga akibatnya Pak Prabowo kan mau buka 66 rumah sakit di daerah, di kota-kota tertinggal tuh. Begitu saya masuk, itu 68% dokter spesialisnya nggak lengkap. Jadi kalau kita kasih alat nggak lengkap. Kemudian kita mau kasih alat untuk bisa menangani serangan jantung dan stroke kan. Ini yang kematiannya paling tinggi. Itu 100%, jadi 66 rumah sakit itu nggak ada dokter spesialis jantung dan saraf ya. Oke, saya ingin bertanya soal ini. Ada wacana mengimpor dokter. Bagaimana ini? Di mata saya ya, yang penting adalah bagaimana masyarakat terlayani. Ya, ini yang saya bicarakan banyak dengan teman-teman dokter. Mungkin merasa bahwa, Pak, kenapa sih mengimpor dokter? Kenapa kita nggak mendidik? Ya, saya pasti akan kita didik. Tapi kan, ya itu tadi, 66 rumah sakit nggak ada dokter spesialis jantung dan spesialis saraf 66 ini. Alat masuk ke tahun depan. Didik dokter spesialis jantung dan saraf itu butuh waktu 4 tahun. Kalau yang meninggal saraf itu 300.000 per tahun, jantung 250.000 setahun, tiap tahun kan 500.000 yang mati. Kita nunggu 4 tahun 2 juta guys meninggal gara-gara nunggu ini lurus kan. Ya, apa yang mesti dilakukan? Kalau saya sebagai menteri kan, saya takut sama, apalagi bulan puasa kan, nanti ditanya kan, begitu kita udah pindah, loh kamu ngapain aja? Kok ini 500.000 orang meninggal, kamu nggak ngapain pada punya kekuasaan? Kenapa kamu nggak
datengin aja itu dokter-dokter luar negeri dulu untuk mengisi kekosongan ini. Saya kan nggak bisa bilang, "Aduh saya takut dibully di WA Group," gitu. Apa aku nanti diancam-ancam karena membuka dokter-dokter asing masuk kan susah saya ngomong begitu kan. Karena ini tiap tahun meninggalnya 500.000. Jadi saya harapkan sebenarnya pengertian dari teman-teman bahwa kita datengin dokter itu untuk menyelamatkan 500.000 nyawa per tahun, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Toh ya namanya dokter asing itu nggak bakal selamanya tinggal di Indonesia, jamin ya kata saya sih. Iya kan? Orang Indonesia aja kerja di luar negeri kan juga pasti rindu sama kampungnya. Dan dunia pun kekurangan dokter, jadi nggak akan banyak yang bisa datang ke Indonesia itu nggak banyak. Jadi kalau kita memang butuh mengisi kekurangan dokter dengan keahlian tertentu di tempat tertentu untuk menyelamatkan nyawa orang Indonesia, harusnya prioritasnya kita ke yang menyelamatkan nyawa masyarakat dulu. Artinya dimungkinkan untuk mengimpor Sekarang dengan dokter aturannya tersebut. ada sudah dimungkinkan hal tersebut. Untuk menutup yang tadi Pak Menteri Ya sebut. untuk supaya kita bisa, supaya kalau bisa meninggal jangan 500.000 setahun deh. Bisa nggak kita kurangi jadi 400.000 atau 300.000 dengan mempercepat ketersediaan dokter dan alat kesehatan ini gitu, untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Pak Menteri, kita kan mengetahui bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan investasi. Kita jika dibandingkan dengan ekonomi 3 bulan berjalan sudah ketahuan hasilnya seperti apa. Namun pendidikan dan kesehatan ini kan butuh waktu yang panjang. Tadi Pak Menteri sebut adalah bahwa kita kekurangan dokter. Tidak mungkin memproduksi lulusan-lulusan kedokteran begitu cepat. Bagaimana Anda memandang investasi kesehatan di Indonesia ini? Butuh berapa lama sih Pak Menteri untuk menutup yang tadi celah kekurangan dokter tersebut? Butuh berapa tahun? Butuh berapa lama? Ya dokter kita mungkin sekarang berapa ya? Saya data terakhirnya nggak menguasai, tapi seingat saya sih harusnya kan kalau negara rata-rata dunia 1,6. Kalau kita penduduknya 280 juta, kan kalau 1,5 aja kan 280.000 tambah 140.000 kan harusnya hampir 420.000 dokter kita punya. Ya mungkin sekarang kita 200 ribuan lah. Itu makanya 0,5 ya. Kalau kita mau ngejar ke kita butuh sekitar 200.000 dokter lagi gitu untuk ngejar rata-rata dunia. Kapasitas kedokteran kita terakhir saya lihat 12.000 setahun. Gitu kan? Ya 200.000 bagi 12.000 berapa? 10 tahun sampai 18 tahun. Cukup lama. Jadi harus ada percepatannya. Memang produksi dokter itu ada di tempat Kementerian Dikti ya. Itu nanti saya masih minta bantuan beliau juga agar jumlahnya ini bisa dinaikkan untuk ngejar rata-rata dunia. Kita bisa lihat di WHO atau di World Bank rata-ratanya dunia itu 1,7 1,6 per 1 juta populasi. Karena ini menyangkut pertanyaan saya yang terakhir Pak Menteri. Pemerintah Prabowo Gibran ini baru saja mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kita mengetahui bahwa masyarakat sipil dan mahasiswa turun ke jalan memprotes efisiensi anggaran karena ditakutkan anggaran kesehatan dan pendidikan ini dipangkas. Bagaimana kenyataannya? Apakah anggaran Kementerian Kesehatan ini dipangkas dan mempengaruhi program kesehatan? Bapak Presiden emang ingin melakukan agar kementerian lembaga ini lebih efisien. Ya. Jadi memang realitasnya semuanya kan dipotong. Cuma masing-masing menteri itu mesti menentukan dipotongnya yang mana. Kalau kita di Kementerian Kesehatan, mana beasiswa ya kita nggak potong. Mana obat-obatan kita nggak potong. Vaksin kita nggak potong. Apa yang dipotong? Ya perjalanan dinas menteri ke luar negeri gitu kan. Agak sering kemarin ya kita potong gitu kan. Ini Pak Sekjen kita jahat gitu. Ya udah semua eselon 1 suruh naik ekonomi kelas dipotong ya. Menterinya dia nggak potong ada nggak enak ya. Tapi saya juga tahu diri kayak misalnya sekarang kok Magelang. Ya udah naik kereta api aja gitu kan. Jadi jauh lebih murah. Kemarin saya terbang mungkin udah berapa kali ya. Tiap minggu kan kita pergi. Artinya tidak ada wacana untuk isu yang digulirkan oleh mahasiswa Jadi itu? pemotong itu aja itu kan tergantung menterinya mau motongnya yang mana. Kalau kita potong ya itu perjalanan dinas, meeting di hotel, apa di ini ya kita potong. Potongnya ya dalam gitu kan untuk
makan-makan, acara-acara, ya perjalanan dinner itu dipotong. Tapi kenapa? Supaya yang ininya nggak dipotong. Jadi kalau kita vaksin, obat-obatan, beasiswa, apa itu nggak kita potong. Berarti Pembangunan rumah sakit nggak kita potong. tidak ada pemotongan. Koreksi, ada pemotongan untuk efisiensi perjalanan dinas gitu kan, apa acara di hotel gitu. Itu seminar-seminar, perayaan ini hari apa? Hari Kesehatan Dunia, Hari Paru Sedunia, Hari Usus Sedunia, Hari Hidung Sedunia. Itu kita potong-potongin. Itu kita potong-potong. Tapi kalau yang beasiswa, obat-obatan, vaksin, pembangunan rumah sakit, TBC, cek kesehatan, itu nggak dipotong. Artinya hal yang vital yang tadi Pak Menteri sebutkan. Artinya dipotong lemaknya, tapi Dipotong lemaknya. daging sama ini nggak dipotong. Kan bagus, jadi kita juga slim gitu kan. Baik, akhirnya layanan kesehatan maksimal, cek kesehatan gratis maksimal, beasiswa kesehatan juga maksimal, tidak ada Itu nggak efisiensi, dipotong. tidak Itu nggak bisa. dipotong. Kembali lagi di One on One spesial Ramadan selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Ya, Mas.